Assalamualaikum Bre, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Di video saya yang purba itu, saya menjelaskan bahwa peristiwa G30S itu adalah salah satu peristiwa misterius yang bisa jadi tidak akan terungkap selama-lamanya. Baik itu siapa pelakunya, siapa perencananya. Karena semakin hari semakin banyak orang saksi mata yang meninggal dunia, semakin banyak jejak-jejak yang terkubur oleh massa. Tetapi saya jelaskan juga di video itu bahwa setidak-tidaknya ada 7 atau 8 versi dan teori terkait dengan siapa dalang dibalik peristiwa G30S. Ada yang mengatakan itu Soekarno, ada yang mengatakan itu adalah CIA, ada yang mengatakan itu PKI dan sebagainya. Kita tidak bisa hanya menuduh PKI sendirian dalam hal ini karena peristiwa itu adalah salah satu peristiwa yang paling rumit. Cuman masalahnya ya, di Indonesia kita tuh terbiasa dengan monoperspektif, terbiasa dengan monoversi. Sehingga ketika ada versi yang lain, kita gelagapan, kita marah-marah, kita menuding ke sana ke sini gitu. Coba misalkan anggapan bahwa PKI itu adalah dalang tunggal dalam peristiwa G30S, itu kalau misalkan Baraya terima begitu saja, Baraya akan menemukan banyak sekali kejanggalan. Baik itu dalam kejanggalan peristiwanya maupun sikap penguasa setelah itu terjadi. Contohnya beginilah kurang lebih Baraya. Kalau memang peristiwanya itu didalangi oleh PKI, maka ngapain juga pemerintah Orde Baru sampai harus bikin propaganda sangat masif untuk bisa menceritakan bahwa pelakunya memang benar-benar PKI gitu. Kenapa sampai propagandanya itu setahun sekali harus nonton peristiwa G30S setiap malam, padahal itu kan gore banget gitu ya, tapi itu wajib ditonton sama anak-anak kecil misalkan, sama orang-orang di Indonesia. Kenapa propagandanya harus seperti itu? Kemudian ada banyak diksi-diksi semiotik yang ditanamkan bahwa PKI misalkan pengkhianatan, bahwa peristiwa G30S harus ditambahkan dengan PKI dan sebagainya. Kenapa harus begitu masif propagandanya? Atau misalkan Baraya juga menemukan beberapa kejanggalan. Bagaimana ceritanya orang-orang di Indonesia yang menjadi pahlawan nasional atau orang-orang yang memiliki jasa yang luar biasa terhadap negara, kalau dia berhubungan dengan komunis, maka jejaknya akan dihapuskan. Misalkan peristiwa Rengas Dengklok, itu kan ada peran Aidit di situ. Kenapa Aiditnya dihilangkan dalam peristiwa Rengas Dengklok? Atau misalkan Tan Malaka. Tan Malaka itu betapa besar jasa dan pengaruhnya terhadap kemerdekaan Indonesia. Dialah yang mendirikan negara Indonesia secara teoritis. Tapi kenapa anak-anak SMA kita tidak pernah diajarin dan diceritakan tentang Tan Malaka? Karena dia adalah komunis. Atau misalkan kita juga tidak ngeh gitu bahwa sebenarnya Soekarno dan Hatta itu sangat dekat dengan ide-ide komunis. Soekarno dengan gotong royongnya dan Hatta dengan kooperasinya itu hanya bisa kita pahami kalau kita memahami komunisme dan sosialisme. Tapi itu juga dihapuskan dalam sejarah di Indonesia. Nah, balik lagi pertanyaannya, kalau memang pelakunya tunggal PKI beneran seperti itu, kenapa harus ada propaganda yang masif dan kenapa harus ada sejarah yang dihilangkan? Bahkan yang lebih uniknya lagi adalah kenapa propaganda terkait dengan komunis selalu dikaitkan dengan bahwa dia tuh ateis. Kita menolak komunis, kita menolak PKI karena dia ateis, misalkan seperti itu. Ini unik Baraya karena gini, Pak Harto itu adalah orang yang tidak pernah sholat. Dan dia tuh tidak pernah berpuasa juga. Dan dia tuh mengatakan berkali-kali bahwa dirinya itu adalah abangan. Kecuali tahun 90-an kesekian gitu ya, ketika dia dalam tanda kutip mu'alaf gitu. Tapi sebelumnya beliau itu adalah pure abangan. Beliau itu anti terhadap istilah-istilah yang islami, syariah, dan lain sebagainya. Bahkan dia tuh komplain kalau ada yang ngomong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu. Tapi walaupun beliau itu begitu, tapi kenapa ketika dia menceritakan tentang PKI, dia menceritakan bahwa PKI itu adalah anti agama, bahwa PKI itu adalah ateis gitu. Nah, ini kan sebenarnya juga adalah sesuatu yang unik. Ada apa sebenarnya dalam pemerintahan Orde Baru sampai dia mempropagandakan PKI sedemikian rupa gitu. Nah, di episode ini kita akan sama-sama menjelaskan secara lebih detail lagi tentang salah satu versi bahwa pelaku dari G30S itu bukan PKI. Tapi pihak lain. Simak videonya sampai tuntas. Kalau berani dihujat, yuk kita mulai. Pada tahun 1960-an, tidak ada satupun negara di Asia Tenggara yang bikin risau dan galau Amerika Serikat layaknya Indonesia.
Kenapa seperti itu? Karena Indonesia adalah sebuah wilayah yang sangat luas dengan populasi manusia yang sangat banyak dan sumber daya alam yang sangat melimpah. Ditambah lagi posisinya yang sangat-sangat strategis. Menjadi jembatan ke Australia dan Selandia Baru, kemudian menjadi penghantar dari setengah populasi global yang ada di dunia. Ya, di situ itu di Selat Malaka. Nah, dengan populasi dan posisi Indonesia yang seperti itu, Indonesia pada waktu itu terancam akan masuk ke blok timur, akan bersekutu dengan Cina dan Uni Soviet, dan karena itu menjadi musuh bagi Amerika Serikat. Amerika Serikat panik pada waktu itu. Karena apa? Pertama, tentu saja, kalau misalkan Indonesia masuk ke dalam blok timur, maka sumber daya yang melimpah itu akan menjadi musuh Amerika Serikat. Populasi yang besar itu akan menjadi milik musuhnya Amerika Serikat. Dan wilayah yang sangat strategis itu akan juga mengkhianati Amerika Serikat. Itu kan fatal sekali. Nah, makanya Amerika Serikat itu pada waktu itu berpikir keras bagaimana caranya agar Indonesia itu minimal banget netral. Tidak berpihak pada blok manapun, itu minimal. Syukur-syukur kalau mau ke blok barat gitu. Dan pada waktu itu posisinya adalah Asia, kebanyakan Asia Timur dan Asia Tenggara itu sudah merah, sudah komunis. Vietnam sudah komunis, Cina tentu saja komunis, kemudian Myanmar itu juga sudah komunis, kemudian Laos itu juga komunis, Kamboja itu juga sudah komunis. Kalau Indonesia juga komunis, itu bisa habis. Apalagi sahabat-sahabat Amerika Serikat di sana, Australia terlalu terpencil, kemudian Filipina terlalu lemah, Taiwan sudah hampir tidak bisa diharapkan. Nah, di tengah kegalauan Amerika Serikat Indonesia gabung ke blok timur itu atau blok kiri itu, ada sebuah berita dari intelijen mereka. Pak Amerika, sini Pak Amerika, saya ada berita bahwa Presiden Indonesia itu memang benci peradaban Barat, iya. Bahwa mereka cenderung pada komunis dan PKI itu juga iya. Tapi di angkatan daratnya itu anti luar biasa terhadap komunis, anti terhadap blok timur. Dan di antara mereka itu juga ada kelompok-kelompok agamawan yang mereka beroposisi terhadap Bung Karno dan mereka juga anti terhadap komunisme. Nah, Amerika Serikat senang dengan ini. Wah, kalau kita tidak bisa membujuk Soekarno untuk pro terhadap kita, setidaknya kita bisa membujuk oposisinya. Ya benar itu Pak. Selidiki lagi. Setelah diselidiki ada perkembangan berikutnya bahwa Angkatan Darat sebagai pihak yang paling berpotensi untuk menggagalkan keinginan Soekarno masuk ke blok timur itu ternyata juga terdiri dari dua faksi besar. Faksi yang pertama itu adalah faksi elitis. Ahmad Yani, D.I. Panjaitan, S. Parman, itu adalah tentara-tentara Angkatan Darat yang sangat loyal terhadap Bung Karno, tapi tetap benci sama komunis. Jadi mereka menentang komunis, tapi dengan cara yang lebih kompromistis. Itu satu faksi. Faksi yang lain, orang-orang Angkatan Darat yang lebih bawah jabatan dan pangkatnya. Tetapi mereka lebih ekstrim melawan komunisme. Orang-orang itu diantaranya adalah Pak Harto, Gatot Subroto, dan lain-lain. Nah, orang-orang ini itu adalah orang-orang yang benci banget sama komunis, termasuk juga benci sama Bung Karno. Dan mereka tidak akan mengambil jalur kompromistis dan diplomatis untuk mengatasi orang-orang komunis. Nah, setelah mendapatkan kabar itu, maka Amerika Serikat langsung gercep, ngajak Inggris, sini Gris. Ayo kita eksploitasi nih orang nih. Ada Ali Murtopo, ada Gatot Subroto, ada Soeharto. Kita deketin mereka. Mereka akhirnya berkomplot. Datang ke Soeharto, ngomong ke sana ke sini, dan seterusnya dan seterusnya. Akhirnya terjadilah sebuah konspirasi besar. Dan dalam konspirasi itulah akhirnya diketahui bahwa Soeharto memiliki motif yang jauh lebih besar untuk bisa menghajar komunis. Bukan hanya gara-gara dia bermasalah secara ideologis, tapi dia punya banyak alasan lain. Alasan yang pertama itu tentu saja adalah bahwa Soeharto itu Angkatan Darat. Dan karena dia Angkatan Darat, maka dia itu adalah seorang yang sangat-sangat nasionalis. Dan karena dia adalah seorang yang sangat nasionalis, dia benci komunis, karena komunis menawarkan internasionalis.
Itu adalah yang pertama, dan itu standar banget untuk semua angkatan darat, sama seperti semua orang. Tapi alasan kedua, kenapa Soeharto sampai digadang-gadang bisa melakukan tindakan yang ekstrim untuk melawan komunis, itu adalah karena Soeharto mewakili angkatan darat yang benci pada atasan-atasan mereka. Jadi Soeharto tuh benci pada Ahmad Yani, Soeharto tuh benci pada Suprapto, Soeharto tuh benci pada Panjaitan. Karena apa? Karena orang-orang yang dimaksud itu dianggap mengkhianati tentara-tentara yang lebih bawah. Bahwa mereka tinggal di menteng, bahwa mereka bergelimang harta kekuasaan, bahwa mereka punya akses terhadap korupsi. Lihat perutnya ada yang buncit-buncit seperti itu. Mereka tidak lagi seperti tentara, mereka udah seperti birokrat yang haus kekuasaan dan bergelimang harta korupsi. Soeharto benci luar biasa terhadap orang-orang semacam itu. Jadi angkatan darat yang bawah-bawah itu harus berjuang dulu, harus berperang dulu, harus dapat pangkat dulu untuk dapat makanan enak. Sedangkan orang-orang menteng itu yang dia kelak disebut pahlawan revolusi itu mereka hidup bergelimang harta kekayaan. Kok bisa seperti itu? Maka Soeharto itu sebenarnya iri dan marah terhadap orang-orang itu. Dan alasan yang ketiga, kenapa Soeharto bersedia untuk melakukan tindakan-tindakan yang ekstrim untuk mengatasi masalah komunis di Indonesia adalah karena Soeharto tuh punya dendam pribadi dengan Ahmad Yani. Nah, ini ada catatan yang unik, Baraya. Kalau misalkan kita cek dalam sejarah, Ahmad Yani dan Soeharto itu adalah seperti Naruto dengan Sasuke gitu. Mereka itu punya hubungan yang cukup kompleks di situ dan sebenarnya rival abadi dalam tanda kutip. Coba kita misalkan cek ya. Soeharto dan Ahmad Yani itu usianya hampir sama. Yang satu dilahirkan tahun 1922, yang satu 1921. Lahir sama-sama di bulan Juni dan sama-sama orang Jawa non-priai. Jadi mereka itu dikuasai oleh tradisi Jawa yang sama-sama pekat terkait dengan hierarki. Kemudian mereka juga sama-sama mendaftar di Dinas Militer Belanda, Kenil, itu pada tahun 1940. Jadi mendaftarnya sama, satu angkatan, kemudian dua-duanya juga cepat sekali untuk naik pangkatnya. Karena dua-duanya adalah orang yang hebat secara militer. Dan mereka cepat mendapatkan gelar sersan. Ketika Soeharto mendapatkan gelar pangkat sersan, maka Ahmad Yani pun mendapatkannya. Kemudian ketika Jepang datang dan militer Belanda menyerah, maka Soeharto dan Ahmad Yani juga secara kebetulan sama-sama bergabung dengan PETA. Dan sama-sama menjabat sebagai komandan peleton. Jadi mereka tuh bersaing terus tapi selalu di level yang sama antara Soeharto dengan Ahmad Yani itu. Kemudian ketika akhirnya Jepang juga dikalahkan, maka mereka kompak masuk BKR. Lalu kompak masuk TKR yang kelak menjadi TNI. Mereka sama-sama menduduki pangkat sebagai letnan kolonel. Dan di akhirnya pada tahun 1950 mereka sama-sama berpangkat kolonel. Nah, ini kan jadi sama semuanya. Nah, yang akhirnya menjadi pembeda, jadi mereka tuh bersaing terus dua-duanya gitu ya, sama balap-balapan gitu. Yang akhirnya menjadikan pembeda itu adalah di tahun 1950 Pak Harto ketahuan korupsi gula. Dia tuh penyelundup. Jadi Pak Harto itu, saya mohon maaf ya, tapi Pak Harto itu adalah salah satu orang yang sangat permisif terhadap korupsi. Bahkan Pak Harto itu sejak awal dia itu koruptor gitu. Nah, ketahuan pada waktu itu, siapa yang mengetahuinya? Ahmad Yani. Jadi karena mereka tuh berseteru, mereka itu rivalitas gitu ya, mereka itu El Clasico gitu, satu sama lain. Nah, akhirnya pas Pak Harto melakukan korupsi, disidiknya sama Ahmad Yani, ketahuan, itu sampai digampar di muka umum. Pak Harto itu ditampar sama Ahmad Yani di muka umum gitu. Nah, ini kan sebenarnya menjadi sesuatu yang sangat membekas dalam diri Pak Harto gitu, bahwa dirinya ditampar di dalam ruang lingkup tentara oleh rival abadinya gitu. Karena dia ketahuan melakukan kesalahan. Maka Soeharto itu sebenarnya keselnya luar biasa tuh secara pribadi terhadap Ahmad Yani itu begitu. Dan setelah itu karirnya kan langsung mandek gitu. Hampir bahkan dipecat dari dinas militer gitu. Untungnya pada waktu itu tidak jadi, tetapi kan akhirnya karirnya mandek gitu. Nah, ketika karirnya mandek seperti itu, Ahmad Yani naik pangkat terus sampai akhirnya menjadi Kasad. Nah, jadi dalam situasi tahun 1960-an, ketika Ahmad Yani bergelimang harta kekayaan, ketika Ahmad Yani juga dituding dan disinyalir bagian dari koruptor dan sebagainya, Soeharto
Mau korupsi mau tidak sudah dicap sebagai koruptor dan dia tidak lagi bisa naik ke pangkat tertingginya karena kesulitan-kesulitan itu. Nah, makanya ketika ada tawaran dari CIA, tawaran dari M1, MI6, ya yang gitulah, yang dari Inggris itu Soeharto tuh antusias dan siap melakukan tindakan-tindakan yang ekstrim untuk bisa melenyapkan musuh-musuhnya sekaligus. Siapa? Bung Karno yang dekat dengan komunis dan sudah terlalu uzur, Ahmad Yani dan deretan orang-orang militer yang sudah tidak lagi peduli dengan dunia kemiliteran. Kemudian orang-orang komunis yang harus dimusnahkan. Nah, makanya gimana caranya untuk membabat mereka semua sekaligus dalam satu pukulan? Caranya kita sudah membicarakan di banyak episode, tetapi di episode ini saya langsung aja loncat. Coba Baraya misalkan perhatikan baik-baik. 30 September tahun 1965 ada peristiwa penculikan dan pembunuhan terhadap jenderal-jenderal. Dewan Jenderal itu dalam tanda kutip ya. Siapa pelakunya? Pelakunya diantaranya adalah Untung, Latif, Syam Kamuruzaman. Mereka semuanya adalah anak buah Pak Harto. Jelas, tegas, pasti. Mereka adalah anak buah Pak Harto. Kemudian mereka semua dibekali oleh 2 batalion tempur pasukan. Batalion apa saja itu? Ya banyak sebenarnya, tapi ada batalion 530 dan batalion 453. Dan semua batalion itu juga ada di bawah wewenang Soeharto. Dan bukan hanya mereka, ada lebih banyak lagi, tetapi ditegaskan bahwa 2 dari 3 pasukan yang bergerak untuk menculik para jenderal-jenderal itu sudah dikasih arahan sehari sebelumnya oleh Soeharto. Udah di bawah Soeharto, komandan-komandan mereka di bawah Soeharto, sehari sebelumnya di briefing sama Soeharto juga, tapi pas kejadian tiba-tiba yang dituding itu adalah PKI. Gimana ceritanya, Baraya? Coba Baraya pikirkan sebaik-baiknya, coba Baraya cek batalion mana saja dan lihat latarnya. Apa hubungannya dengan Soeharto? Baraya cek Untung, Baraya cek Latif, Baraya cek Syam Kamuruzaman, cek semuanya, profil, karirnya, semuanya ada nggak hubungannya dengan Soeharto? Hubungannya bukan hanya dekat, tapi mereka itu memang memiliki hubungan hierarkis dan hubungan personal. Tapi bahkan dengan fakta segamblang itu, 90 sekian persen rakyat Indonesia justru malah menuding bahwa pelakunya itu adalah PKI. Coba kalau misalkan Baraya lihat peristiwanya aja, ini kayaknya udah cenderung ke Amerika Serikat, cenderung ke Soeharto, cenderung ke agen-agen dari luar negeri gitu ya. Tapi setelah itu kejadiannya pun apa? Yang diangkat menjadi presiden Soeharto, yang digulingkan Soekarno, yang hancur PKI. Jadi semua musuh-musuh Soeharto habis dan semua yang berhubungan dengan Soeharto itu positif semuanya, naik semuanya, bahkan jadi presiden. Dan setelah itu apa? Perusahaan-perusahaan Amerika Serikat datang ke Indonesia, kemudian Freeport dikasihin ke Amerika Serikat, kemudian apa juga. Jadi semuanya itu keuntungannya untuk mereka. Dengan fakta segamblang itu pun masyarakat kita masih aja percaya bahwa PKI adalah pelaku tunggal dari peristiwa G30S. Seberapa rendahkah literasi kita? Segitu. Ya, sekali lagi Baraya, saya tidak menuduh Pak Harto sebagai satu-satunya dalang. Saya di berbagai kesempatan juga mengatakan bahwa ini adalah masalah yang kompleks, masalah yang problematik gitu ya, dan harus ditinjau dari berbagai perspektif. Tapi menyebut bahwa pelaku tunggalnya adalah PKI itu keterlaluan, Baraya. Itu adalah salah satu hasil dari doktrin, hasil dari propaganda. Dan kalau Baraya masih percaya dengan itu menunjukkan bahwa latar akademik Baraya itu memang masih sebatas itu gitu. Makanya silahkan banyak baca, silahkan banyak berpikir, silahkan banyak bertanya. Semoga dengan itu kita memiliki pengetahuan yang lebih luas, bukan terus-terusan menghakimi, mendikte dan menjelekan pihak lain yang berseberangan dan berbeda pendapat dengan kita. Saya akhiri videonya di sini saja untuk memberikan kesempatan kepada otak Baraya untuk berpikir lebih luas dan terbuka. Terima kasih karena sudah menyimak video yang menggantung ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.